Podcastnya Mahasiswa Fuad. Oke, saya Siti Nurul Pasabitri kali ini menjadi host di Fuad Podcast. Dan tentu kali ini kita pembahasannya tentang buab nih, sobat-sobat Fuad. Sebelum itu kita tanyakan dulu kabar sobat-sobat Fuad yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Baik? Semoga sobat-sobat Fuad yang ada di rumah dan ada dimanapun berada sudah mengklik video ini, semoga selalu sehat dan bahagia. Soalnya kita tidak tahu ya, kesehatan itu kadang kalau misalnya kita udah sakitnya sakit parah gitu. Jadi harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, selalu pakai maskernya. Oke, kali ini kita bakalan membahas tentang buab. Kira-kira sobat-sobat Fuad atau sobat-sobat yang ada di rumah gitu ya, tahu nggak sih itu buab gitu ya? Buab itu Borneo Undergraduates gitu, Academic Forum, yang mana forum ini tentang penelitian yang terbentuk sudah pada tahun 2016. Nah, kemarin kita sudah melalui gitu lomba buab yang diselenggarakan di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, tentu IAIN Palangkaraya memberikan delegasi peserta, tentunya fokus dari Fakultas Usul dan Dakwah. Kemarin itu sekitar 5 orang dikirimkan ke UIN Antasari untuk mengikuti lomba buab. Dan kemarin juga sudah ada pengumuman juara, yaitu juara 1. Tentu kita harus bahagia karena dari prodi dan fakultas kita salah satunya juara 1 gitu dari buab ini. Dan kayaknya nggak usah berlama-lama gitu ya, karena pastinya dari sobat-sobat Fuad sendiri kayaknya pengen banget gitu ketemu juara 1 best paper gitu ya. Mungkin langsung aja ya bersama saya dengan Mega Asri Lestari. Hai. Halo, Mega. Kak. Halo, gimana kabarnya Mega? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin perkenalan dulu nih, nama Mega sama juga prodinya sama semester. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Okay. Halo, selamat kenal. Nama saya Mega Asri Lestari. Saya adalah mahasiswi semester 3 program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Baik, boleh berikan tepuk tangan dong buat Mega. Luar biasa loh, semester 3 udah menang juara 1 best paper. Tapi yang udah ikut lomba kemarinnya ada 5 orang. Jadi 4 orang, jangan berkecil hati. Kalian tetap selalu kami banggakan karena kalian udah mengharumkan nama fakultas dan juga instansi kita, yaitu instansi IAIN Palangkaraya. So, jadi kita pengen tahu tuh, ceritain dong gitu ya, proses awal si Mega bikin paper yang judulnya apa, Mega? Kebetulan saya mengambil judul Agama, Kesehatan, dan Media Baru, Komodifikasi Agama dalam Promosi Kesehatan Saat Pandemi pada akun Instagram @promcast_kalteng. Oke, kira-kira dari awal sampai akhir berapa lama sih pembuatan paper itu? Untuk pengerjaannya itu 1 bulan penuh, Kak. Oke, 1 bulan loh. Iya. Keren banget sih Mega. Kira-kira apa tuh lika-likunya? Jadi untuk pendaftaran, Mega pertama kali tahu itu kan direkomendasi oleh Bapak Mualimin. Oke. Itu dosen ya? Dosen Fuad. Kebetulan dosen pembimbing akademik saya. Oh. Setelah itu saya coba ikutin dan menurut beliau ya dicoba aja dulu. Oke. Saya mengajukan judul. Setelah mengajukan judul ternyata judul saya di ACC. Alhamdulillah ya, berarti saya bisa melanjutkan karya yang saya pengen gitu. Saya pengen banget pengen dari rasa kegelisahan saya di dalam judul itu gitu Kak. Nah, kemudian di tanggal 22 Juni itu baru mulai mencari data gitu kan. Dan dari data itu saya berfokusnya ke postingan-postingan yang ada di akun @promcast_kalteng tadi. Berarti studi kasusnya di online gitu ya, di Instagram. Iya, benar Kak. Oke. Gitu. Kira-kira butuh berapa lama untuk mencari data buat paper si Mega? Oke. Jadi untuk mencari data itu hanya butuh waktu 1 hari. Oh, 1 hari aja? Ya, untuk scrolling dari 30 Juni 2020
dari bawah sih Kak ya, dari 28 Januari 2020 sampai 30 Juni 2022 itu ada 47 postingan yang menjadi sumber baku utama penelitian. Gitu. Jadi dalam rentang waktu tersebut ya itu hanya terfokus pada postingan-postingan yang tersebut Kak. Tersebut ya. Kira-kira ketika kan dihadapi oleh lika-liku, apakah ada motivasi yang membuat Mega harus tetap bertahan nih gitu ya, walaupun nanti ya kita nggak tahu ke depannya ya menghadapi apa lagi gitu ya. Kira-kira ada nggak sih motivasi yang buat Mega itu tetap kuat gitu, bisa sharing gitu kan ke sobat-sobat Puat? Jadi Kak, awalnya saya itu kan saya di ACC nih judul nih. Sendiri. Ternyata ada dari prodi lain sama-sama Fuad juga yang mengajukan, tetapi judulnya tidak di ACC. Tetapi Bapak Mualimin menyarankan bagaimana kalau gabung saja dengan Mega, karena di BUAF ini ya, untuk informasi dalam BUAF ini biasanya bisa diikuti oleh sendiri atau berdua, tim ya Kak ya, tim maksimalnya gitu ya? 3 orang. Kayak gitu. Nah, oke lah, jadi si yang dari prodi sebelah ini, prodi lain ini dari prodi IKT ya, ikut ke Mega karena Mega juga ngajak kalau mau ya yuk kita nggak apa-apa belajar sama-sama ya udah. Setelah kita sama-sama cari data penelitian, ternyata mungkin dia ada kesibukan lain yang lebih menjadi prioritasnya dan dia memilih untuk mengundurkan diri. Sangat disayangkan ya, padahal bentar lagi tuh, sedikit lagi gitu kan, kalau udah selesai data ya tinggal pergi gitu ya. Iya benar. Jadi setelah itu apa? Setelah itu muncul bisa banget galau mau mempertahankan karya ini atau sama-sama out juga gitu ya, sama-sama keluar juga, sama-sama mundurkan diri. Dan kebetulan cuman Mega yang paling muda di antara peserta lainnya gitu ya. Jadi itu tambah pesimis gitu loh Kak. Yang pertama, Mega belum pernah sama sekali nulis paper. Mega belum pernah juga paper ilmiah itu Mega memang belum pernah sama sekali. Terus juga tiba-tiba ketika udah sama-sama nih kita ngerjain data gitu ya, nyari-nyari data, tiba-tiba sendirian itu jadi pesimis banget, jadi takut sih, lebih ke takutnya ngecewain gitu, bisa apa enggaknya gitu. Nah, gimana sih munculin motivasinya gitu ya Kak? Jadi Mega yakin, karena dari dulu Mega punya prinsip. Apa tuh prinsipnya? Jangan pernah takut untuk mencoba. Itu sobat-sobat Fuad. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya Mega. Jadi setiap apapun lomba yang Mega ikutin, pasti pesimis itu ada. Pesimis itu ada ya Kak, dari Mega gitu ya. Insecure itu ada pasti. Iya benar banget. Tapi tergantung cara kita kan, kita menanggapi itu, merespon itu gitu. Tetapi alhamdulillahnya Mega masih kayak oke lah bisa gitu, yakinin diri sendiri dulu, bisa kok bisa gitu kan. Yang kemarin-kemarin juga sempat gagal tapi bisa bangkit lagi gitu. Ya udah kita coba aja lagi, siapa tahu rezeki, walaupun belum rezeki juga ambil aja pengalamannya untuk kedepannya gitu. Nah itulah yang menjadi motivasi Mega sampai bisa presentasi di BUAF UIN Antasari Banjarmasin. Ada perasaan apa tuh ketika setelah presentasi, kan pastinya Mega kan presentasi sendiri ya, perasaannya tuh gimana gitu ya, udah sendiri, terus ada nggak masalah yang dihadapi ketika presentasi, atau ada apa ya, ada sesuatu hal yang muncul yang tidak terduga yang membuat Mega gitu ya, kok Bella ya yang membuat Mega kok jadi gini sih, kok kenapa sih gitu, kira-kira ada nggak sih masalah-masalah yang seperti itu? Baik ya Kak ya. Jadi untuk presentasi alhamdulillahnya Mega sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kemudian Kak, sebelum kita diberangkatkan ke Banjarmasin, kita ada latihan dulu. Ada latihan dulu. Iya, ada latihan dulu presentasi. Yang pertama itu di hadapan dosen-dosen dekanat
Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kemudian masukan-masukan itulah yang menjadi penguat buat Mega ya kayak. Dan itu juga kunci ya gitu ya, utama. Kira ini ada tambahan kayak gini. Gini kekurangannya. Iya, benar gitu. banget. Nah, yang kedua kita juga ada latihan di hadapan Bapak WR3 gitu. Institut. Iya. Oh my god. Di depan Bapak WR3, di depan Wakil Dekan dan dosen-dosen IAIN Palangkaraya. Ya, seperti itu Kak. Jadi masukan-masukan itulah yang membuat yang awalnya presentasinya mungkin biasa aja gitu, tetapi dengan menerima masukan-masukan dari dosen-dosen gitu, itulah yang menjadi bisa semaksimal mungkin. Nah, kemudian untuk masalah atau kendala nih ya, pertama di hari itu kan hari sebelumnya itu memang ada kendala di ruangan itu, LCD-nya tidak bisa digunakan gitu. Sangat disayangkan padahal udah bikin PPT bagus-bagus gitu ya. Udah ada animasi yang lucu-lucu ya. Ternyata nggak bisa dimunculkan. Gitu. Nah, jadi gimana tuh setelah itu? Setelah itu pas di hari H-nya Mega akan presentasi, Mega sudah menyiapkan nih gimana kalau misalnya LCD itu belum diperbaiki, masih rusak gitu. Mega sudah berandai-andai seperti itu. Dan alhasil Mega bawa laptop untuk ya paling enggak kalau nggak bisa presentasi pakai proyektor, laptop lah gitu. Yang menjadi acuannya gitu kan Kak. Dan akhirnya pas Mega karena Mega datang paling awal pada saat peserta check-in gitu. Jadi Mega juga dipersilahkan oleh juri, oleh Dewan Penguji itu untuk presentasi paling pertama gitu. Dan kagetnya ya kabarnya masih LCD-nya belum diperbaiki. Tapi kemudian ada panitia nih datang pas banget Mega maju, ada panitia datang kalau katanya mengabarkan bahwa LCD-nya sudah bisa digunakan. Nah, gitu. Terus gimana tuh? Nah, setelah itu dicobalah ya. Dan alhamdulillahnya bisa Kak. Jadi diulang lagi tuh presentasinya? Enggak. Jadi kan tadi kan sebelum presentasi masih bersiap-siap nih, baru dikabarin gitu nggak bisa. Tapi ternyata pas panitia masuk mengabarkan Mega udah di depan nih Kak, udah siap presentasi. Ternyata bisa digunakan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya Mega bisa presentasi seperti biasanya menggunakan LCD proyektor. Pakai PPT gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Mega emang cita-cita Mega itu penulis gitu ya? Atau sebelumnya juga udah berpengalaman nulis gitu? Atau ada mungkin pengalaman di bidang lain yang emang sebenarnya satu lingkup dengan nulis juga? Bisa nggak tuh ceritain gitu kan pengalaman seperti itu? Jadi kebetulan ya Kak, untuk menulis ini bukan yang pertama kali. Tapi kalau untuk menulis ilmiah itu memang baru pertama kali. Pertama kali. Yang benar-benar gitu Kak. Soalnya waktu SMA juga pernah ada ujian praktek. Ujian praktek itu kami membuat karya tulis ilmiah. KTI gitu ya. Karya tulis ilmiah. Tapi ya yang setingkat SMA mungkin nggak sekompleks yang pas kuliah ya Kak. Iya benar banget. Nah gitu. Kemudian juga untuk di hal dalam kepenulisan itu Mega sering menulis berita Kak. Berita kegiatan, entah itu kegiatan di regional, daerah, kemudian seminar nasional, bahkan seminar internasional juga Mega alhamdulillah sudah sering membuat berita kegiatan. Kira-kira itu di upload itu di mana gitu ya? Yang udah ditulis-tulis Mega gitu kan secara nasional maupun internasional itu di-uploadnya di mana Mega? Jadi untuk yang kegiatan internasional itu biasanya di-uploadnya cuma di media online ya Kak ya. Media online gitu, media berita yang online. Tetapi untuk yang berita kegiatan daerah itu pernah di Tabengan, pernah juga di Palangkapos. Luar biasa banget ya. Yang kita sobat-sobat Fuad jangan insecure gitu, kita pasti bisa karena orang-orang itu punya setiap orang itu pasti punya jalannya sendiri-sendiri gitu ya. Wah luar biasa, kita termotivasi gitu ya sama Mega yang berarti cita-citanya emang penulis gitu ya Mega?
pengennya sih Kak jadi penulis juga penyiar gitu. Oh gitu ya. Pas banget dong berarti ya komunikasi penyiaran Islam gitu ya. Gitu ya. Buap tadi apakah dapat pengalaman apa ya maksudnya mungkin apakah teman-teman ada menanyakan gitu bagi dong ilmunya atau pengalamannya atau kayak di apa ya kadang kan kalau misalnya kita punya udah lomba tuh pasti teman-teman pada chat kok kamu bisa ini ya itu ada nggak sih gitu momen-momen yang kayak gitu pas kamu setelah buap gitu kan setelah selesai dari Winantasari kemarin. Jadi kan sebelum Mega dinyatakan menang nih, itu juga ada beberapa respon teman-teman yang gimana sih, kan Mega juga ada sedikit spill lah ya, sedikit spill proses gitu, proses pengerjaan itu, jadi sehingga menimbulkan pertanyaan teman-teman gimana sih gitu, kok bisa ikut buaf gitu, itu bikin artikel tuh gimana sih gitu, nah itu yang menjadi pertanyaan teman-teman gitu. Oh berarti cukup aktif ya teman-teman yang ada di kelas apa gimana? Ada yang di kelas, ada juga ya dari universitas lain juga. Oke, berarti cukup aktif ya teman-teman Mega sendiri untuk pengen tahu gitu lebih dalamnya gimana cara penulisan atau pengen ikut buap. Kira-kira kemarin pas waktu pendaftaran itu si Mega direkomendasi oleh siapa gitu atau apa emang langsung dimasukin oleh dosen atau gimana? Kebetulan Kak, saya direkomendasikan oleh Bapak Mualimin, PA sendiri ya gitu ya. Jadi PA sendiri. itu pembimbing akademik sobat-sobat Puat. Direkomendasikan oleh Pak Mualimin, kemudian kami rapat bersama Ibu Dekan, juga ditanyakan mengenai kesiapannya siap atau enggaknya gitu. Itu ada seleksi atau gimana? Ketika waktu kan pendaftaran pasti banyak banget tuh yang ikut gitu ya. Apakah emang orangnya cuman berlima yang tadi dikirim apa gimana sih Mega? Jadi Kak, dari awal itu sebenarnya Fuad itu menyiapkan 20 mahasiswa. Wow. Kemudian yang mengikuti, yang submit sampai akhir itu ada 8 ya, kalau nggak salah 8 orang. 8 orang itu 5 paper. Oh, 5 paper. Kemudian yang satu papernya nggak lolos Kak, yang satu papernya nggak lolos, yang satunya lolos tetapi ada kendala lain sehingga tidak bisa ikut presentasi di Banjarmasin. Jadi yang berangkat itu hanya 3 paper. Gitu. 3 paper itu juga melalui proses seleksi di buafnya sendiri Kak. Jadi ada 102 artikel yang paper yang masuk, 102 artikel yang masuk, tetapi diseleksi hanya dipilih 79 yang layak untuk dipresentasikan. Berarti yang lain itu gagal gitu ya. Wah, gimana sih ya? Aku terharu banget ya. Ya kalau untuk sobat-sobat Puat mungkin juga bisa kalau misalnya aku di posisi Mega pasti aku bangga banget gitu ya sama diri sendiri gitu. Mungkin kita pengen bahas lagi dong sedikit gitu. Kenapa sih ngambil judul Living Quran? Kan Living Quran itu kan berkaitan juga dengan IKT. Kok kenapa sih nggak ngambil yang KPI banget gitu ya? Kan kalau KPI kan pasti ada media digital, terus dakwah digital, terus juga komunikasi gitu ya. Pasti KPI itu kalau nggak komunikasi ya media gitu. Kadang kok nggak ngambil kayak gitu sih kok tiba-tiba tuh kulihat kan juga di pamflet gitu kan, pamflet Puat kita YIN Palangkaraya di Instagram tuh Living Quran gitu. Kok kenapa sih gitu? Jadi Kak, waktu submit itu kan ada dikasih opsi nih, opsi subtemanya itu punya kita tuh apa gitu. Jadi yang punya Mega itu masuknya ke Mega checklistnya ke teologi sama digital media dakwah. Tapi menurut pengalaman sebelumnya, menurut Bapak Mualimin itu nanti memang diseleksi lagi Kak, dipilih untuk juri ini yang masuknya ke panel mana gitu. Oh berarti mereka yang nentuin di sana ya? Iya benar. Bukan kita, walaupun kita udah emang yang disuruh milih gitu ya. Iya gitu. Sebenarnya mereka milihnya itu gitu, tapi ternyata setelah proses penyeleksian Mega di panel Living Quran yang sunnah during COVID. Tapi emang judulnya adalah
ada berkaitan sih Kak, memang sebenarnya memang berkaitan karena dalam judul Mega kan agama, kesehatan dan media baru, komodifikasi agama dalam proses promosi kesehatan saat pandemi pada akun Instagram @promkeskalteng. Promkeskalteng itu apa sih? Promkeskalteng itu jadi itu adalah akun otoritas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Jadi mungkin ya luar biasa ya kalau kita udah dengar ceritanya si Mega, bahwasanya Mega itu yang nggak bisa sama sekali tapi tetap berusaha. Kata Mega apa motivasinya? Jangan takut untuk mencoba. Oke, mungkin ada pesan nggak gitu yang mau disampaikan ke sobat-sobat Fuad yang dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Semoga ini emang bisa menghilangkan stigma gitu, hal-hal yang aku nggak bisa, aku nggak ada pengalaman di bidang itu gitu ya, aku adanya bidang ini tapi aku takut juga gitu. Ada nggak sih pesan gitu ya untuk sobat-sobat Fuad yang di luar sana, Mega? Halo Sobat Fuad, jadi kebetulan nih tahun depan GoF itu dilaksanakan di IAIN Palangkaraya. Kebetulan tahun depan Palangkaraya jadi tuan rumah. Jadi saya harap sekali partisipasi dari mahasiswa IAIN Palangkaraya. Jangan pernah takut untuk mencoba menulis paper gitu. Apabila terdapat kendala, mungkin bisa menghubungi dosen ya Kak. Iya, bersangkutan PA gitu ya. Betul Kak. Sama seperti saya yang sangat minim, apalagi masalah penulisan ilmiah, tetapi tidak ada salahnya ketika kita mencoba, ketika kita berkonsultasi dengan yang lebih tahu, lebih berpengalaman gitu. Dan itu yang bisa memotivasi kita untuk tetap rajin atau belajar menulis gitu. Jadi harapannya sih semoga dari IAIN Palangkaraya tahun depan mengirimkan kontingen terbanyak karena faktanya Kak, faktanya nih mahasiswa IAIN Palangkaraya kemarin itu adalah kontingen paling sedikit yang dikirimkan ke BUAF yang di UIN Antasari. Iya. Tapi fakta bagusnya. IAIN Palangkaraya mendapatkan peringkat juara 1 terbanyak. Oh my god, iya harus kita apresiasi ya, luar biasa sekali. Semoga di tahun depan harus tetap menjadi posisi pertama. Jangan sampai posisi kedua. Tapi ya nggak apa-apa, tetap semangat ya. Bagi yang nggak menang juga harus tetap semangat karena kalian lebih satu level gitu di atas kita yang masih yang mungkin minim gitu dalam kepenulisan. Kalian mau mencoba, terus juga kalian mau lebih berusaha dalam kepenulisan, sedangkan kadang orang ya nanti aja sih, kayak penulis nanti aja sih ya, intinya ya dia males molor itu kan. Jadi kayak ininya kita selalu bersyukur kita udah ada pengalaman di bidang itu, nanti tahun depan ikut lagi, siapa tahu ya, iya siapa tahu di tahun depan gitu ya menang jadi juara gitu. Oke, terima kasih lo Mega ngasih informasi dan juga pengalaman, motivasi dari pengalaman buapnya di UIN Antasari Banjarmasin. So saya juga tidak lupa untuk mengingatkan untuk sobat-sobat Fuad selalu subscribe dan like, comment serta share video ini serta video lainnya supaya kita lebih upgrade lagi gitu buat video-videonya, dan juga kasih saran kira-kira narsum gitu ya, siapa lagi yang pengen diajak kolaborasi. Dan tentu jangan lupa juga follow seluruh sosial media Fuad IAIN Palangkaraya. Dan mungkin kita pamit undur diri. Saya Aulfa Sapitri dan saya Mega Asri Lestari. Oke, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.